Kasus Yu Minglong masih memanas pada 16 Oktober dan seorang staf yang mengaku sebagai museum seni awal menyampaikan berita online bahwa dia tidak tahan dengan kecaman hati nuraninya. Dia mengatakan bahwa Yu Minglong pemuda yang bersih dan hangat, belum dikremasi atau dikuburkan, dan bahwa dia masih di penjara seperti sepotong daging beku yang ditinggalkan di gua bawah tanah yang gelap, dingin dan gelap itu. Penutupan Bulgari dan awal secara bersamaan adalah 72 jam miliki untuk menyelesaikan pembangunan tubuh dan penguburan bukti. Dia menyampaikan kabar bahwa sekitar pukul 3 tanggal 11 September, kreator Museum Seni Bata Merah Yeon Si-ji secara pribadi membawa Yu Minglong dari terowongan. Saat itu dia hanya ditutupi kain hitam dan pergelangan kakinya ditutupi dengan cetakan tali ungu. Mereka membawa Yu itu langsung ke lantai 4. Itu penyimpanan dingin dan berada di penyimpanan dingin. Penyimpanan dingin itu independen dan membutuhkan 3 kunci. Iblis merah kreator yang saji sendiri untuk membawanya. Semua staf diperintahkan untuk tidak mendekati lantai 4B. Pelanggar akan menanggung akibatnya. Setelah kecelakaan di Bulgari terjadi pemadaman listrik keesokan harinya. Konon katanya itu adalah dekorasi internal dan kami juga menutup museum selama 2 hari. Yeon Si-ji tinggal di lantai 4B selama 2 hari 2 malam bersama sekelompok orang yang memakai baju pelindung berwarna putih. Ketika mereka keluar, aku mencium bau formalin dan desinfektan yang sangat menyengat. Tolong pikirkan caranya dengan cepat, kalau tidak dia akan benar-benar menjadi benda itu. Dia menekankan bahwa ini bukan lagi spekulasi, ini adalah tuduhan. Seruan paling jelas dan paling putus asa untuk meminta bantuan dari orang dalam yang berulang kali disiksa oleh hati nurani dan ketakutan kepada kami semua. Sebelumnya, kami memiliki program yang melaporkan foto tubuh Yu Minglong yang diduga berada di cold storage. Hari ini beberapa netizen menyampaikan berita bahwa seorang dokter mempertaruhkan nyawanya untuk merekamnya. Beberapa hari yang lalu, beberapa netizen menangkap Tian Hairong. Salah satu bahayanya ketika mempromosikan filmnya Tinder secara tidak sengaja, mengatakan bahwa itu adalah kebakaran yang meledakkan jaringan. Menurut informasi dalam insiden Minglong, perusahaan suami almarhum Tian Hairong, Xiuming, sedang membuat spesimen manusia. Jadi ini mungkin profesi sejati Tian Hairong yang membuat orang berpikir dengan hati-hati dan merasa menakutkan. Selain itu, pada 16 Oktober, blogger YouTube Pinan Yenglengyan menerbitkan laporan berita tentang pengguna daratan dalam program tersebut. Pengguna tersebut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka dalam kasus Minglong telah memposting postingan mendebarkan yang kemudian segera dihapus. Postingan tersebut muncul di forum asing yang membutuhkan perangkat lunak khusus untuk masuk. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Yu Minglong. Mungkin karena kemarin ada yang minta ya untuk membahas kasusnya Yu Minglong lagi. Kemarin aku sempat bahas, cuma aku nggak upload karena ada pelanggaran guys. Jadi aku nggak jadi upload. Setiap aku upload Yu Minglong ya, selalu ada pelanggaran. Makanya aku kemarin agak skip. Sebenarnya masih mengikuti, cuma aku pengen ngebahas ini tuh. Aku sudah mencoba untuk mensensor gitu, tapi tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi aku skip dulu, aku beralih ke berita yang lain gitu guys. Maaf ya, aku skip dulu kemarin dan ini aku coba lagi, siapa tahu bisa ya nggak kena pelanggaran ya. Nah ini kita lihat beritanya, ada kucing tak bisa keluar lagi. Tapi tadi kalian sudah melihat kan video-video yang sebelum aku mulai ini guys. Nah mungkin kalian punya pendapat, tapi sebelum berpendapat ini ada beberapa video lagi yang harus kalian lihat ya. Ini aku maaf ya kalau aku bacanya salah, maaf. Ini Chung Chen tak bisa keluar lagi katanya guys. Wah kenapa nih? Kamu mendengar tentang seseorang yang menerima kue ulang tahun, tapi justru itu menjadi pertanda kematiannya. Inilah kisah Go Jun Chen, nama yang tiba-tiba muncul di daftar hitam di agensi yang sama dengan Yu Minglong. Awalnya tak ada yang aneh, tapi ketika tim peretas mulai menggali lebih dalam, semuanya berubah. Mereka menemukan bahwa nama Go Jun Chen ternyata juga digunakan sebagai identitas bayangan dalam sebuah perusahaan gelap, persis seperti yang terjadi pada Yu Minglong sebelumnya. Namun yang paling menyeramkan terjadi di hari ulang tahunnya. Ia menerima sebuah kue berbentuk persik dengan warna merah menyala. Bagi sebagian orang, itu hanya kue biasa, tapi di lingkaran mereka, itu adalah tanda akhir. Tanda bahwa seseorang sudah tidak punya jalan keluar lagi. Waduh, kok bisa ya ada hal-hal seperti itu guys ya. Kalau ada kue ulang tahun berarti hidupnya tidak akan lama gitu ya, maksudnya gitu guys. Nah ini kita lihat lagi ada apa lagi. Ada lagi info terbaru terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalam kasus Yu Minglong, yang mana manajer atau asisten Du Qiang yang selalu menemani Yu Minglong itu ya guys. Menurut netizen, ini menurut mata-mata netizen ya,
jangan-jangan dia itu adalah anaknya dari Pangli katanya gitu ya. Jadi biar lebih jelasnya kita simak aja video ini ya. Jadi ini berita datangnya bukan dari saya nih ya, saya cuman jadi penerjemahnya aja nih ya, saya bacain. Pangli yang masuk ke dalam daftar 17 orang di dalam insiden Yu Minglong ini tiba-tiba membuka mulutnya untuk memarahi dan menarik perhatian netizen. Dia mengatakan bahwa dia bisa menahan lebih dari sebulan rumor dan fitnah konyol dan tingkat rendah, tetapi begitu cerita barunya, Nextpo diserang oleh netizen. Jadi orang ini sekarang melompat kaki. Dia memarahi orang yang mengeksposnya sebagai sampah yang bersembunyi di sudut gelap dengan motif tersembunyi. Jika ada bukti, dia akan melaporkannya dengan nama aslinya. Dia juga mengklaim bahwa dia merugikan orang lain sementara juga merugikan hidupnya sendiri. Dan dia akan mendapatkan sanksi yang jatuh tempo dan sebagainya. Setelah kecelakaan Menglong, seseorang di internet menyampaikan berita dan menunjukkan bahwa Pangli berada di lokasi kejahatan Yu Menglong. Pada malam kecelakaan itu, dia terbang ke Chongqing semalaman diduga mencoba membuat alibi. Dalam hari ini netizen telah lama mengeksposnya, tapi Pangli dalam sebulan terakhir diam seperti jiguang-guang. Sebulan kemudian, sekarang Pangli tiba-tiba mengutuk seperti tikus. Apakah itu juga mengganggu penglihatan orang? Waduh, ngeri juga ya. Nah, kita lanjut lagi. Setelah menggali lebih dalam, Pangli juga terlempar keluar seperti Cheng Qingsong yang berubah menjadi pinus hijau untuk memblokir posisi. Tidak peduli apa situasinya, kinerja anti-profit sebenarnya adalah reaksi dan upaya semua orang, menunjukkan bahwa upaya kita semua telah menakuti Partai Komunis Tiongkok. Jadi kita perlu melakukan lebih banyak upaya untuk membiarkan penjahat mendapatkan hukuman yang layak mereka dapatkan. Berbicara tentang Pangli, kita harus mengatakan dengan cara bahwa derajatnya kuat. Mengapa? Karena beberapa orang curiga bahwa mereka mungkin ayah dan anak. Beberapa teman netizen membandingkan foto Duki yang sebelumnya bersama dengan foto Pangli ketika Pangli masih muda. Dia menemukan bahwa ada beberapa kesamaan. Sangat penting untuk menunjukkan bahwa istri Pangli, Zhang Wei, adalah CEO perusahaan media film dan televisi Biru Tua Tianjin. Dan perusahaan Biru Tua terletak di pusat kota ramah lingkungan area baru Tianjin Binhai. Du Qiang adalah eksekutif perusahaan ini. Dari perspektif ini, Du Qiang dan Pangli memang dapat memiliki beberapa hubungan. Tetapi saya tetap menekankan apakah mereka ayah dan anak, benar-benar tidak ada bukti. Dan nama keluarga mereka juga berbeda. Satu nama keluarga adalah Pang dan yang lainnya adalah Du. Tapi nyatanya, Pangli dia juga mengganti nama keluarganya menjadi Pang setelah nama keluarga ibunya. Ayahnya bernama Huang, sehingga konon banyak orang memanggilnya Huang Pangli. Lalu ada alasan lain untuk Du Qiang. Beberapa teman Taiwan mengatakan bahwa Du Qiang pernah melarikan diri ke Taiwan. Saya harap saya akan mengingatkan orang-orang Taiwan yang baik hati dalam program untuk berhati-hati terhadap Du Qiang. Saya tidak menemukan berita pelarian Du Qiang ke Taiwan, tetapi saya melihat seorang teman mengirimi saya foto yang diduga Du Qiang di pintu kereta bawah tanah. Tetapi sedikit identifikasi akan menemukan bahwa itu adalah foto sintetis. Dia tidak hanya berhasil menjadi tidak terlihat setelah kecelakaan Yu Menglong, tetapi juga karena beberapa artis yang dia bantu semuanya telah meninggal secara misterius. Terutama penyebab sebenarnya dari kematian Yu Menglong. Jadi setelah kematian Yu Menglong ketahuan ya guys. Ada juga dari sumber lain yang mengatakan kalau Du Qiang ini sempat menemani yang Lan yang berada di Australia itu ya guys, yang dirumor. Nah, ini orangnya guys yang kasih petunjuk ya. Qiang dan Lan tuh guys ya. Kan yang Lan itu sebagai putri haramnya Xi Jinping. Waduh. Nah, ini ada foto late ya, Yu Menglong with his father ya katanya guys ya. Yu Menglong kecil bersama ayahnya, ternyata dia persis seperti yang wajahnya mirip ya sama bapaknya ya. Nah, itu dia guys terkait info berita untuk hari ini dari Yu Menglong. Dan tadi awal ada juga beberapa ya artis yang katanya mungkin akan menjadi kisah yang sama seperti Yu Menglong guys ya. Menurut pendapat kalian gimana untuk info hari ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.